Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, khususnya untuk para penyuluh agama di seluruh Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbahagia sekali sore hari ini kita dari IPARI Kabupaten Kuningan, tim multimedia IPARI Kabupaten Kuningan bisa mengudara kembali setelah beberapa pekan kita vakum di dunia podcast. Hari ini di edisi Ramadan kita sudah punya tagline bernama Ramah Ramadan Menyapa Hati. Di edisi perdana kali ini, alhamdulillah kita sudah menghadirkan satu narasumber yang sudah tidak asing lagi barangkali di dunia kepenyuluhan, terutama di wilayah Jawa Barat. Sudah hadir bersama kita Kiai Haji Dede Wahid Hashim. Beliau adalah penyuluh agama di wilayah Kabupaten Kuningan, juga sebagai pengurus di IPARI Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Amin. Gimana kabarnya di Ramadan? Alhamdulillah baik, segar. Baik. Hari ini Pak Kiai Haji Dede Wahid Hashim insya Allah akan banyak berbicara tentang bagaimana sesungguhnya merencanakan sebuah kegiatan atau amalan di bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian ibadah Ramadan Pak Haji hanya sebatas rutinitas belaka gitu. Betul, ya. Kita cuman bangun tidur, kemudian sahur, lalu menahan puasa dan berbuka, malamnya tarawih dan tidur kembali. Dan tidak ada efek yang positif terhadap diri kita. Jadi bagaimana sesungguhnya mentransformasikan diri kita di bulan Ramadan ini, jangan sampai ibadah Ramadan selama sebulan ini hanya sebatas rutinitas belaka. Di hari yang ketiga ini, bagaimana situasi ataupun rutinitas Pak Haji sendiri di bulan Ramadan, bisa diceritakan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramah Ramadan menyapa hati. Alhamdulillah, pada sore ini saya diberi kesempatan kembali oleh tim multimedia IPARI Kuningan untuk sekedar sharing dan menginformasikan bagaimana hari ini Ramadan ketiga, kalau kasih Ramadan ketiga, supaya Ramadan ini tidak hanya rutinitas belaka tapi menjadi efek yang positif bagi kita semua, dalam artian mentransformasi diri. Iya. Tentunya ini harus dibiasakan ya, ketika kita akan menghadapi kegiatan yang bersifat agung, karena Ramadan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tamu yang agung dan istimewa yang penuh keberkahan. Tentunya harus dipersiapkan beberapa persiapan, diantaranya adalah persiapan spiritual. Karena kita akan menghadapi bulan yang suci, makanya rohani kita atau terlebih indikasinya adalah qalbu kita harus bersih dari semua kotoran-kotoran hati yang mungkin para ulama mengklasifikasi ada beberapa kotoran hati, diantaranya ya iri, dengki, hasud. Kita harus menyelamatkan diri kita, hati kita dengan Allah, dengan cara kita harus bersih dari dosa. Dengan sesama manusia juga kita harus bersih terlebih dahulu. Karena akan menghadapi bulan suci Ramadan yang agung dan suci, super istimewa. Yang kedua tentunya persiapan fisik Pak Amin. Persiapan fisik karena kita akan menghadapi siklus kebiasaan yang berbeda. Di antaranya adalah pola makan dan sebagainya berbeda. Ada pola makan yang namanya sahur, itu di pagi hari ya, jam 3 atau jam 4. Dan di hari-hari biasa kan kita dari pagi, siang, sore itu menu-menu makanan kita. Mungkin Pak Haji kita bisa runut dulu barangkali agar rutinitas ini juga bisa berkualitas. Kira-kira tips dari Pak Haji ketika sahur nih, kira-kira apa saja yang kita persiapkan agar sahur kita itu memang bagus, baik dan berkualitas gitu. Paling tidak pengalaman Pak Haji sendiri ketika sahur itu
bagusnya bangunnya jam berapa kita mulai, apakah jam 2 atau jam 3 atau mungkin jam 4 seperti itu. Barangkali nanti tips buat pemirsa kira-kira untuk pertama sahur nih kira-kira gimana? Iya, sahur adalah sunnah Rasulullah. Wahai pemirsa semuanya, masyarakat Jawa Barat, nasional dan Kuningan, jangan sampai tidak sahur, karena sahur diperintah oleh Rasul. Fa inna fis sahur barokah, karena dalam sahur itu berkah. Dan supaya sahur kita berkualitas, pagi harinya melakukan aktivitas puasa, ya kita juga harus menu makanannya juga yang berbagus, yang bergizi dan thayyib ya. Di antaranya kiat-kiat sahur supaya berkualitas, saya biasa dengan keluarga itu jam 3 pagi sudah mulai bangun, terus kalau bisa ya sunnah juga secara medis dan spiritual mandi terlebih dahulu. Mandi dulu berarti? Mandi supaya segar, ya mandi ya. Kebanyakan orang kadang langsung makan aja tidak mandi Pak Haji ya? Iya, kita kan harus nyunah semuanya juga, harus berdasarkan sunnah Rasulullah. Jadi pemirsa, bagusnya kita mandi dulu sebelum sahur ya, biar segar. Kalau bisa punya wudhu lah. Punya wudhu. Iya, kiat-kiat kita supaya berkecukupan dalam agama kan disarankan wudhu menjelang makan, bukan hanya menjelang tidur saja. Oh iya, iya. Supaya kita berkah dan semuanya berkecukupan dari Allah. Iya, iya. Ini menarik pemirsa ya. Jadi selama ini kadang mungkin pemirsa pas bangun cuma langsung ke air, kemudian kumur-kumur lalu makan sahur. Bagusnya kita mandi dulu biar kondisi fit, segar gitu ya. Lalu kita persiapkan sahur gitu. Baik, lanjut Pak Haji mungkin. Setelah itu semua, insya Allah ya, supaya satu-satu secara fisik kita segar, secara rohani kita menyongsong juga untuk menjelang sholat fajar. Ya, sholat fajar alias ya sholat subuh, dan sebelumnya kita sunah fajar dan sebagainya. Apalagi rutinitas tambahan adalah di bulan Ramadan setiap masjid-masjid desa atau musola mengadakan kuliah subuh. Oh iya. Ya, jadi kalau bisa, dan ini dianjurkan, jangan kita tidur setelah subuh. Nah itu dia. Kebanyakan ya penyakit masyarakat mungkin, atau bukan penyakit ya, kebiasaannya masyarakat kalau habis subuh bobo lagi. Iya. Jadi kiatnya supaya tidak bobo harus ya tadi itu ya, berangkat ke masjid, mendengarkan kuliah subuh dan sebagainya, terus menunggu isrok dan sebagainya. Ya kalau bisa mah dawamkan itulah tadarus Al-Quran, menunggu matahari ketika terbit dan sebagainya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang mungkin belum populer di masyarakat ketika mengaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Luar biasa Pak Haji. Kemudian kita berlanjut mungkin di waktu antara pagi ya sampai menjelang duhur, kira-kira aktivitas apa saja yang kira-kira untuk membantu kita mentransformasikan diri kita agar nilai puasa kita semakin baik dan berkualitas, Pak Haji. Iya, karena kita juga sebagai penyuluh agama tentunya dibutuhkan oleh masyarakat, Pak Amin. Saya dari hari pertama, berarti hari Sabtu kalau nggak salah ya, kita sudah ceramah lewat kuliah subuh, hari kedua dan hari ketiga sampai tadi pagi subuh kita masih kuliah subuh ya di satu musola, di satu langgar. Alhamdulillah ya, itulah kegiatan yang positif bagi kita. Ramadan jadi pemicu ya, bukan jadi kita menjadi malas dalam beraktivitas. Apalagi kita dituntut oleh pemerintah dan oleh Allah, terutama kita sebagai khalifah. Tugas kita apalagi mulia, tugas penyeru ya, penyuluh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ya. Baik, menarik sekali Pak Haji terkait dengan aktivitas kita sebagai penyuluh di masa rentang antara jam 9 sampai menjelang duhur. Tapi ini bagaimana buat masyarakat luas Pak Haji? Kira-kira mungkin lebih umum lagi untuk masyarakat bisa diterima, kira-kira aktivitas yang rutinitasnya bisa menjadi berkualitas buat seluruh masyarakat, bisa dirasakan. Kira-kira antara jeda jam 9 sampai menjelang duhur apa saja yang dilakukan? Ya Pak Amin, untuk masyarakat intinya sama seperti kita penyuluh ya, bagaimana memanage waktu supaya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dari jeda jam 8 sampai aktivitas jam 12 ya,
masyarakat bisa melaksanakan sholat duha terlebih dahulu ya, ketika aktivitas apapun profesinya, berniaga di pasar ataupun di sawah dan sebagainya lah, ada kemungkinan ya untuk istirahat sejenak, bahasa Sunda mareureuk, untuk sambil berzikir kepada Allah ya, dimanapun berada, tidak hanya di rumah ibadah, di warung, di kantor ya, masyarakat bisa menyempatkan sholat duha ya, sholat duha sebelumnya. Terus karena Ramadan bulan Al-Quran, keistimewaannya ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bisalah ngambil kitab suci ya. Ada bahasa keren sekarang kan, one day one juz. Kalau tidak kuat 1 juz 1 hari, bisa beberapa lembar lah, karena di dalam bulan Ramadan insya Allah meresap ke dalam hati, karena Quran sebagai syifa ya, sebagai obat, bisa jadi penyunjuk dan penyemangat ya bagi para pekerja dan para seluruh masyarakat apapun profesi. Jadi aktivitas pekerjaan mah tidak boleh berhenti ya? Tidak boleh berhenti, terus berlaku. Jadi jangan ada alasan bahwa dengan Ramadan kemudian kita malas-malasan untuk tidak bekerja. Iya, betul. Aktivitas ekonomi tetap berjalan. Tapi kita bisa menyelipkan untuk baca Quran, sholat duha. Betul. Ya, menarik pemirsa ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Dede Wahidi Hashim pada dalam kali ini. Kita lanjut Pak Haji, barangkali nanti waktu kita habis duhur nih sampai menjelang waktu sholat asar, kira-kira aktivitasnya apa saja itu. Kalau saya sih sering kali, mungkin kebanyakan orang juga tidur siang atau apa. Mungkin ada trik lain mungkin Pak Haji agar lebih berkualitas, lebih bermutu untuk Ramadan kali ini. Iya, Ramadan tadi tagline tidak bersifat rutinitas ya, harus bisa mentransformasikan diri kita kepada yang lebih baik. Tadi ada itu hampir semua ya, karena kita tidak mungkin gerak dan tidak ada sama sekali waktu istirahat. Boleh ada yang namanya tidur siang. Oh iya. Adapun di dalam dunia santri ya, ke pesantrenan ada yang namanya kailulah. Kailulah itu menjelang zuhur, kita bisa kailulah itu tidur yang sebentar sedikit ya, bisa setengah 12 menjelang zuhur atau jam 11 ya. Atau di masyarakat mah biasanya kan jam 1 atau setelah aktivitas kita sholat duhur dan sebagainya. Tapi jangan keterlamaan gitu, lama tidurnya. Jadi ketika ada wacana hadis ya, walaupun itu naumus shaim ibadah, orang yang itu tidak hanya menjustis ya, tapi bagi kalangan yang malas-malasan ya tidur aja. Tapi itu kan hukumnya tidak baik, juga makruh ya. Ketika ada hadis itu, nanti masyarakat setelah sahur tidur, ketika buka baru bangun. Bagaimana kewajiban mencari yang lebih wajib, yang mencari nafkah terhadap keluarga dan sebagainya. Jadi itu jangan jadi patokan atau pedoman supaya kita tidur aja gitu. Nggak boleh, nggak boleh ya. Baik. Momen istirahat sebentar ada. Sebentar saja. Ya. Baik, ya luar biasa pemirsa ya. Jadi jangan sampai kita di Ramadan ini terlalu banyak tidur ya, walaupun ada keterangan tidur itu bagian dari ibadah. Ya, baik. Lanjut Pak Haji, mungkin antara asar sampai menjelang maghrib nih, terutama buat ibu-ibu rumah tangga juga ini kiat-kiatnya gimana? Ibu-ibu rumah tangga tentunya ini Ramadan adalah bulan pahala yang luar biasa bagi ibu-ibu ya. Double pahalanya, menyiapkan takjil, menyiapkan sahur dan sebagainya, apresiasi terhadap ibu-ibu. Cuma jangan kecenderungan ibu-ibu supaya tidak terlalu cepat tua. Kalau bisa itu ba'da asar ya. Kita ada yang namanya ngabuburit, Pak Amin, di kampung saya tuh ya. Ngabuburit. Kalau bisa ibu-ibu sekali-kali melihat yang hijau-hijau, itu disuruh oleh Nabi. Oh gitu ya. Supaya pandangannya jelas dan sebagainya. Jadi jalan-jalan ke sawah gitu. Iya, objek wisata di Kuningan ini sebagai agen wisata juga ya, penyuluh juga harus menghadirkan tempat-tempat wisata yang hebat lah pemandangannya, seperti di daerah
Desa Cikasok, Kecamatan Karamat Mulia. Ada. Itu ada terkenal namanya Sawah Lope. Sawah Lope. Bernuansa alami itu buat ibu-ibu ya dan sekitarnya di Kabupaten Kuningan ya, dan yang lain umumnya sudah go nasional kalau nggak salah ya. Sawah Lope bisa melihat pandangan yang hijau-hijau di tengah sawah dan perairan. Ya itulah salah satu yang dianjurkan Rasul ketika kita ingin sehat matanya dan sebagainya, lihatlah yang hijau-hijau dan gemerciknya air ketika mengalir. Masya Allah. Ya pemirsa, ini informasi baru lagi ya, barangkali buat saya pribadi. Jadi melihat pemandangan di tempat-tempat yang hijau gitu ya, air gemercik juga itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kesani melihat yang hijau-hijau itu melihat uang saja ya Pak Haji. Betul kata. Iya Pak Amin, betul katanya sebagian wanita tuh hijau kalau melihat uang. Jadi bukan uang ya maksud di sana ya, tapi ke pemandangan gitu ya. Supaya baguslah terhadap. Oh iya. Ibu-ibu supaya tidak jenuh di dapur saja mempersiapkan. Iya. Betul. Jadi kan sekarang malah tinggal praktis dan sebagainya. Dan itu juga bisa mengangkat pesona wisata di wilayah Kabupaten Kuningan juga. Betul Pak. Baik. Menarik sekali ya. Kita masuk nih Pak Haji, yang seringkali terjadi ketika datang waktu maghrib ya, banyak orang yang kemudian seolah-olah balas dendam atau mentang-mentang sehari kita puasa kemudian segala makanan yang ada di meja langsung dimakan gitu. Ini menurut Pak Haji gimana nih, yang baiknya seperti apa gitu ya? Iya, kalau anjuran Rasul ya ketika ada pas azan itu berkumandang takzilul iftar, menyegerakan berbuka. Tapi kita harus sadar diri juga karena kita terutama pada orang tua ya harus memperhatikan fisik. Karena ada hadis Rasul, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka akan menjadi sehat. Oleh sebab itu jangan segala dimakan. Ya, umur sudah tua, wajah pun sudah peot ya. Apalagi pola makan kayak anak kecil, segala dimakan, cirengnya, bala-bala dan sebagainya. Tapi itu kayak tradisi orang Kuningan, kalau berbuka nggak ada cireng, pia-pia itu kayak gimana? Mantap katanya, kurang afdol ya. Tapi justru itu kurang sehat ya Pak Haji. Sunnah Rasul kan langsung meneguk air ya, kalau bisa yang hangat-hangat. Oh, yang hangat. Secara medis yang dingin kurang sehat katanya di pensona. Oh. Itu sunnahnya yang manis-manis. Zaman Rasul kan ada kurma. Ya. Kita juga sukunya kurma lah di Kuningan insya Allah. Sunnahnya yang ganjil, amin. 1, 3. Ya. Kalau sudah tajil itu gimana Pak Haji? Apa langsung sholat maghrib dulu atau? Iya, itu terserah selera dan kebiasaan. Oh, kebiasaan. Iya. Kalau kami mah hanya membatalkan puasa ya dengan tadi minum, terus yang manis-manis. Nanti kita sholat dulu berjamaah maghrib. Pasca sholat maghrib baru menyantap hidangan yang sudah tersedia dan tidak berlebihan. Baik. Supaya nanti jalannya mulus ibadah yang selanjutnya, puasa dan ibadah tarawih. Baik. Insya Allah luar biasa Pak Haji ya, terkait dengan rutinitas kita di bulan Ramadan, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji dari mulai bangun sahur sampai berbuka puasa gitu ya. Ini sangat bermanfaat sekali buat masyarakat luas, trik-trik kita gitu ya. Nah, mungkin terakhir Pak Haji ya, terkait dengan transformasi diri kita untuk di bulan Ramadan ini, bagaimana kualitas kepribadian kita. Ibarat dalam film kan ada transformer ya, sebuah mobil bisa berubah menjadi robot. Ya, bukan berarti kita ingin menjadi robot, tapi bagaimana merubah diri kita menjadi karakter yang diharapkan di bulan Ramadan ini, la'alakum tattaqun. Menurut Pak Haji bagaimana menjadi sosok pribadi muslim setelah berpuasa ini menjadi karakter yang mutakin seperti itu Pak Haji? Ya, sejatinya kan begitu, puasa harus bisa merubah segalanya ya. Karakter, sikap dan sebagainya. Karena puasa juga adalah kawah candra di muka. Disebutnya month of training, jadi bulan latihan. Sebenarnya hakikat Ramadan adalah tarbiyah, pendidikan. Ketika kita dididik selama pasca Ramadan, harusnya bisa menjadi pribadi yang bertransformasi, berubah ya.
istilahnya dari ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Harusnya seperti itu. Itulah target optimal la'allakum tattaqun. Cuma kita tidak merenungi kebiasaan Ramadan ya hanya rutinitas Ramadan, menahan lapar dan haus, tapi sikapnya itu juga. Ya, masih berbuat bohong, masih tidak jujur, masih membuat orang lain iri, panas dan sebagainya. Harusnya selama Ramadan dari awal ya sampai akhir itu harus bisa membiasakan diri kita dari niat terlebih dahulu. Karena tadi di awal Ramadan adalah bulan istimewa, bulan yang agung, ada di dalamnya Al-Quran diturunkan, ada Lailatul Qadar, yang mendapatkan Lailatul Qadar kan dari awal sampai akhir. Jadi tidak memisah-misah ketika hari-hari ganjil aja. Jadi karakter orang yang jujur ya Pak, tidak berbohong, tidak iri dengki gitu ya. Kemudian mungkin di kehidupan sehari-hari mungkin Pak Haji sikap kita yang lebih real mungkin terkait dengan ketika puasa kita merasakan lapar, haus itu maknanya apa nih Pak Haji? Iya, kita berbuat dan peka terhadap lingkungan. Oh gitu ya. Bagaimana orang-orang yang di bawah kita, yang fakir miskin, yang kebiasaan pagi makan, siang tidak, sore tidak bisa dirasakan oleh kita. Oleh sebab itu, jadilah kita pribadi yang benar-benar bertransformasi ya, merasakan betapa orang lain bisa menahan lapar. Dan kita pun sekarang sebulan lamanya oleh Allah disuruh saum. Itu intinya supaya kita peka terhadap orang lain. Dan menjadilah pribadi muslim yang bisa berbagi terhadap penderitaan orang lain. Iya, luar biasa. Empati lah. Empati ya. Puasa bertransformasi menjadi tadi yang sifatnya cuek, pribadional ya. Harus menjadi karakter yang sosial. Iya. Baik pemirsa, luar biasa perbincangan kita dengan Pak Kiai Haji Dede Wahid Hasyim hari ini. Banyak hikmah yang bisa kita ambil terkait dengan kiat-kiat kita membangun aktivitas Ramadan ya Pak Haji ya. Dari pagi kita bangun sahur sampai buka puasa, rutinitas yang tadinya biasa-biasa saja kita tingkatkan menjadi lebih berkualitas. Betul. Dan luar biasa di closing tadi Pak Haji bahwa kita harus lebih peka ya Pak Haji ya. Bukan hanya peka tapi bagaimana kita bisa berbagi kepada orang gitu ya, bersedekah, merasakan pahit getirnya orang miskin tidak makan ya Pak Haji ya. Luar biasa. Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Waktunya di sore hari ini mohon maaf mengganggu aktivitas setelah kegiatan kantor. Mungkin Pak Haji menyempatkan untuk podcast bersama kami di IPARI di program Ramah ya, Ramadan Menyapa. Ramadan menyapa hati. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Haji waktunya. Mohon maaf atas segala kurangan dan terima kasih pemirsa bisa ikut stay bersama kami di program IPARI Ramah ya, Ramadan Menyapa Hati. Barangkali cukup sampai di sini dulu Pak Haji. Siap. Makasih, lain Pak. waktu kita bisa ketemu di waktu jam tayang yang sama ya. Gelombang IPARI Kabupaten Kuningan Channel. Demikian pemirsa podcast kita di program Ramah Ramadan Menyapa Hati di edisi perdana di hari Senin 3 Ramadan. Mudah-mudahan di esok hari, sore hari nanti di tanggal 4 juga tetap kita rutin sampai akhir Ramadan ada podcast terkait dengan bincang kita terkait masalah-masalah seputar Ramadan. Terima kasih waktunya Pak Haji. Dan kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.